Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya sendiri, Temi, dan rekan saya, Siska, akan memaparkan mengenai perjalanan Walmart di Afrika dengan Transmart Carrefour di Indonesia. Ini adalah bagian dari mata kuliah manajemen strategi yang diampu oleh Ibu Dr. Al-Fatih, Mangga Berani, SMSI, CMIP, CSM, CPM. Sebagai latar belakang, Walmart adalah perusahaan retail yang berprinsip efisiensi dalam menjalankan operasi bisnisnya dengan cara memberikan diskon grosir ke konsumen retail. Hal ini bisa dilakukan dengan mengandalkan volume penjualan yang besar. Dia juga menjalankan pola multi-vendor yang membatasi dominasi atas vendor tertentu dengan barang yang ditawarkan di retailnya Walmart. Sehingga dengan demikian Walmart memiliki kendali atas pemasok dan memiliki daya tawar yang baik atas mereka. Walmart juga suatu pengecer utama pertama yang menggunakan teknologi informasi dalam mengefisiensikan proses operasinya. Di awal 80-an, Walmart ini adalah yang termasuk perusahaan retail yang pertama yang mengadopsi teknologi barcode untuk melacak penjualan barangnya. Di mana teknologi ini pada masa itu umum digunakan oleh perusahaan manufacturing dan logistik yang sehari-harinya mengurusi volume barang yang sangat besar. Di samping hal-hal positif tersebut, Walmart juga banyak mendapat kritik atas sejumlah cara mereka dalam berbisnis. Yang pertama itu tidak mendukung pembentukan serikat buruh. Hal ini menjadi catatan tersendiri karena pada masa itu perusahaan di Amerika sangat mengagungkan kemerdekaan berserikat bagi buruh. Kemudian indikasi adanya diskriminasi dan pengawasan yang berlebihan terhadap pegawai. Suasana kerja yang kurang baik serta sistem remunerasi yang buruk juga menjadi perhatian sendiri bagi dunia human resources pada masa itu, termasuk praktek predatory pricing dan permasalahan pemasok juga menjadi nilai negatif dari Walmart pada saat itu. Ini adalah sekilas perjalanan Walmart. Tahun 62 didirikan oleh Samuel Moore Walton, ya, nama lengkapnya, di Arkansas, USA. Kemudian di tahun 68 berkembang menjadi 24 toko dan penjualannya mencapai 12,6 juta dolar. Di tahun 77, satu dekade kemudian, dia mengakuisisi More Value Store. Ini juga toko retail yang mengadopsi cara baru pada saat itu, termasuk toko dengan satu harga untuk berbagai jenis produknya. Kemudian di tahun 88 terjadi pergantian CEO, David Glass ditunjuk dan membentuk joint venture dengan Column Company, mendirikan Hypermart USA. Di era beliau inilah kemudian dilakukan berbagai ekspansi dengan strategi pertumbuhan non-organik, ya, termasuk ekspansi ke Amerika Selatan dan Kanada dengan strategi mengakuisisi Woolco Store dari Woolworth. Di tahun 2005 mencatatkan penjualan yang sangat besar, 218 miliar dolar, dan di Inggris masuk ke dalam 3 retail besar. Di tahun 2012 penjualan mencapai 443 miliar US dollar per tahun dan memiliki cabang di 27 negara serta 10 ribuan toko. Kemudian setelah itu mulai memikirkan strategi untuk masuk ke Afrika melalui Afrika Selatan dengan mengakuisisi Massmart. Nah, ini adalah pengalaman Walmart di pasar internasional. Di Meksiko mengakuisisi lokal Citra sehingga memiliki sekitar 2 ribuan gerai di Meksiko pada saat itu. Di Kanada, Walmart mempekerjakan 82.000 orang dalam operasi retailnya. Kemudian di Inggris mengakuisisi Asda Stores. Asda Stores ini termasuk dari 3 besar dari retail besar di Inggris. Kemudian di Jepang juga meskipun cukup tertatih-tatih, berhasil tumbuh dengan baik di sana, meskipun ada bayangan kegagalan di Korea Selatan.
Ini adalah perjalanan safari Walmart di Afrika, dimulai dengan saturasinya atau jenuhnya market di Eropa dan Asia. Kemudian pertumbuhan Walmart yang cukup tinggi di pasar internasional ini juga mendorong Walmart untuk berusaha berekspansi di Afrika. Dan ini juga didorong oleh stagnasinya ekonomi Amerika pada tahun 2008 akibat krisis finansial. Kemudian Afrika juga dilihat sebagai pengembangan berikutnya karena di Afrika ini adalah benua dengan negara berkembang yang sangat besar ya. Bisa dibilang negara-negara di Afrika itu sebagian besar selain Afrika Selatan itu adalah negara yang masih tumbuh dengan pesat. Hal ini mendorong Walmart untuk mengakuisisi Massmart. Massmart ini adalah retail besar di Afrika. Dan kenapa Massmart yang dipilih? Karena memang Massmart dianggap menarik, memberikan penawaran yang menarik bagi Walmart. Dan juga yang membuat Walmart untuk ekspansi di Afrika adalah sebenarnya kalau dilihat dari pertumbuhan dan jumlah pasar itu India adalah yang terbesar ya. Namun pada saat itu India itu tergolong tertutup untuk perusahaan retail internasional. Nah, selanjutnya mungkin dijelaskan oleh Mbak Sista. Baik, terima kasih banyak Pak Temi. Nah, untuk selanjutnya di sini ada strategi akuisisi Walmart di Afrika. Ini yang dilakukan oleh Walmart yaitu membeli saham pengendali sebesar 50% saham di retail Afrika Selatan. Kemudian dari aspek tenaga kerja, setuju bahwa Walmart ini akan menghormati hak tawar-menawar Massmart dan tenaga kerja dengan minimal 3 tahun setelah merger untuk mencegah pengangguran dan ketidakjelasan kepada karyawan yang tidak lagi menjadi karyawan Massmart. Kemudian dari hal daya saing pemasok, di sini juga Walmart setuju menerapkan program peningkatan daya saing pemasok lokal minimal 3 tahun sejak tanggal persetujuan merger. Jadi di sini Walmart dengan strategi akuisisinya tidak begitu saja meninggalkan Massmart, tapi tetap bertanggung jawab terhadap aspek tenaga kerja dan daya saing pemasok. Namun seiring dengan perkembangan waktu, di sini terdapat hambatan yang muncul terhadap strategi akuisisi Walmart di Afrika, yaitu penentangan terutama dari serikat pekerja, kemudian departemen pemerintah yang dalam hal ini mereka ada kekhawatiran kehilangan pekerjaan di sektor retail dan dengan unsur ini juga mereka menentang syarat yang tadinya akan dilakukan oleh Walmart dengan merger ini. Kemudian ada kekhawatiran juga atas impor dengan harga lebih murah yang kita tahu bahwa untuk produk-produk murah itu sumbernya dari Cina, maka dengan kekhawatiran produk yang digunakan di Walmart ini didominasi oleh Cina, kemudian sekitar 44.000 pekerja akan terancam hilang pekerjaan yang akan memukul sektor di Afrika Selatan. Kemudian ada kekhawatiran juga dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan hilangnya pekerjaan yang sangat besar. Kemudian Walmart juga dituduh sebagai pemberi kerja dengan upah rendah dan berpenghasilan rendah di Amerika Serikat. Dan ada kekhawatiran hal ini membawa budaya kerja Amerika ke Afrika Selatan dan lainnya. Dan dengan demikian serikat pekerja sangat kuat mencegah merger ini. Kemudian dengan kesepakatan bersama ini, putusan pengadilan banding mengizinkan Walmart untuk memasuki pasar retail Afrika Selatan sehingga dengan kesepakatan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama ini membantah kekhawatiran tidak berdasar. Ya, di sini Walmart berusaha untuk mengembangkan usahanya dengan terus bergerak maju dan melakukan integrasi dengan Massmart dan menyelaraskan sumber produk untuk dijual. Kemudian di sini fokus terhadap 12 lokasi Massmart dengan visi jangka panjang dan akan memperluas dan membuka 20 toko lagi di Nigeria. Dalam hal ini, Massmart akan berkembang di semua pasar utama di seluruh Afrika sehingga dapat memberikan keuntungan bagi Walmart
yang akan menguatkan Walmart di seluruh benua Afrika. Dalam perkembangannya, Walmart ini juga menghadapi tantangan untuk memasuki pasar Afrika, yaitu kemiskinan yang merajalela di Afrika dengan tingkat pendapatan yang rendah. Kemudian data sosioekonomi menyebutkan bahwa hampir 60% penduduk Nigeria hidup dengan kurang dari $1 per hari. Kemudian adanya lingkungan politik yang tidak stabil dan infrastruktur yang buruk di banyak bagian Afrika, dan tantangan untuk memahami kebutuhan pasar lokal tanpa dipersepsikan sebagai retail berkualitas rendah karena memang menjual dengan produk yang harganya rendah. Nah, untuk strategi manajemen sendiri, Walmart di Afrika ini melakukan strategi bersaing di pasar internasional. Ini terbukti dengan melakukan ekspansi, dengan melihat potensi Afrika bahwa hampir 1 miliar orang di Afrika memiliki sumber daya besar dengan populasi muda yang dikenal dengan Africa Rising. Dan ini merupakan potensi yang sangat besar untuk memasuki pasar Afrika. Kemudian strategi akuisisi, dalam hal ini Walmart membeli saham pengendali 51% saham di salah satu retail terbesar di Afrika Selatan, yaitu Massmart. Kemudian melakukan strategi ekspansi, yaitu memperluas dan membuka 20 toko di Nigeria sebagai pasar utama bisnis retail di Afrika, dengan populasi 160 juta orang, dan memberikan potensi yang cukup besar di Nigeria, lebih besar daripada di Afrika Selatan. Kemudian strategi multidomestik, yaitu think lokal, act lokal. Dalam hal ini Walmart mengembangkan cara terbaik untuk melindungi kepentingan produsen kecil, melakukan pendekatan melalui serikat pekerja dan unsur-unsur legal yang dihadapi. Kemudian Walmart juga melakukan strategi low cost, dalam hal ini model bisnisnya harganya rendah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sehari-hari dengan strategi high volume, low margin, dan low cost distribution. Selanjutnya. Nah, untuk SWOT analysis yang dilakukan terhadap Walmart ini, secara kekuatan, Walmart memiliki reputasi yang baik dengan keunggulan kompetitif, yaitu low cost everyday. Untuk kelemahannya di sini karena produk yang dijual volume besar, maka butuh inventory yang cukup besar, dan Walmart dikenal memberikan tenaga kerja dengan upah rendah dan gaji rendah. Nah, dengan volume yang besar tadi, profit margin dari Walmart juga tidak besar. Kemudian untuk opportunity di sini, kenapa memasuki pasar Afrika? Karena pasar yang terbuka luas di Afrika dan terus bertumbuh. Untuk hambatannya itu ada penentangan dari serikat pekerja dan resistensi dari industri lokal yang harus dihadapi oleh Walmart. Selanjutnya mengenai Transmart akan dipaparkan oleh Pak Temi. Silakan Pak. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan mengenai Transmart Carrefour di Indonesia. Sebagai overview, Carrefour ini adalah seperti kita ketahui bersama, dia adalah chain supermarket internasional berasal dari Prancis, didirikan oleh Marcel Fournier dan Louis de Fournier. Misi Carrefour sebenarnya berlandaskan pada aspek kebebasan, tanggung jawab, berbagi, menghargai integritas, solidaritas, dan progres. Ya. Untuk overview perjalanan Carrefour Transmart di Indonesia ini dimulai di tahun 98, di mana Carrefour pertama di Indonesia berdiri di Cempaka Putih, Jakarta. Kemudian di tahun tersebut juga dilakukan merger dengan Continent. Continent sendiri juga merupakan hypermart yang kurang lebih secara bersamaan juga membuka gerainya di Indonesia, dan gerai Continent pada saat itu di Kuningan berubah menjadi Carrefour. Kemudian di tahun 2007 Carrefour sudah tumbuh cukup besar di Indonesia. Di Semarang dibuka gerai ke-67. Di tahun 2010, Transcorp mengakuisisi 40% kepemilikan Carrefour di Indonesia. Nah, di saat inilah Transcorp mulai masuk menjadi yang menjadi cikal bakal dari Transmart ya. Kemudian tahun kemudian sisa dari kepemilikan saham Carrefour Indonesia juga diakuisisi oleh Transcorp,
Dan di 2014 dilakukan perubahan logo dan merek dari Carrefour menjadi Transmart Carrefour di Indonesia. Pengalaman Carrefour di pasar internasional, mulai dari di Eropa sendiri, Carrefour mengakuisisi retail lokal Promotes, kemudian di Amerika Selatan mengakuisisi Atacadão, masuk ke pasar Brazil, Argentina, dan Kolombia. Di Asia bekerja sama dengan berbagai retail lokal, termasuk di Indonesia. Demikian juga di Singapura, walaupun tidak bertahan lama dan sudah hengkang dari Singapura saat ini Carrefour. Di Afrika bergabung dengan CFAO Group. Di sini dijalankan 49 hypermarket dan 83 supermarket di berbagai negara di Afrika Barat dan Afrika Tengah. Strategi akuisisi Transmart Indonesia sendiri mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Siska. Silakan Mbak Siska. Baik, terima kasih Pak Temi. Untuk selanjutnya, untuk strategi akuisisi Transmart di Indonesia ini melalui akuisisi saham, yaitu awalnya Transcorp mengakuisisi 40% saham PT Carrefour Indonesia senilai lebih dari 300 juta US dollar, kemudian berubah namanya menjadi PT Trans Retail Indonesia Transmart. Dan dengan PT TRI ini mencaplok 100% saham Carrefour di Indonesia dengan membeli sisa 60% saham, yaitu senilai 750 juta US dollar. Dan dana akuisisi tersebut berasal dari pinjaman yang diberikan dari 10 bank internasional. Dalam hal ini, akuisisi Transmart ini tidak hanya bertujuan untuk bisnis, tetapi idealisme untuk membuka kesempatan dan membina pelaku industri kecil dan menengah, dalam hal ini petani, peternak, nelayan, dan sebagainya untuk menggerakkan perekonomian di Indonesia. Transmart di Indonesia ini memiliki keunggulan kompetitif dengan mengkombinasikan gerai Carrefour dengan usaha dari para grup dalam pelayanan finansial dan gaya hidup, makanan dan minuman, serta travel untuk menciptakan kenyamanan bagi konsumen sesuai dengan kebutuhan konsumen. Tantangan yang dihadapi oleh Transmart di Indonesia ini tentunya ada tanggung jawab untuk pengembalian hutang, dan kemudian secara positif Transmart ini akan membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar Transmart di Indonesia. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi oleh Transmart Carrefour itu pertama, konsep baru dengan formasi retail 4-in-1 ini membutuhkan dana investasi dan renovasi yang tidak sedikit. Tentunya Transmart harus mengeluarkan lebih untuk membuat konsep baru sesuai dengan yang diharapkan dari Transmart. Kemudian adanya persaingan industri retail dari minimarket dengan banyak cabang di seluruh Indonesia. Ini juga merupakan tantangan yang cukup berat di industri retail. Kemudian adanya perubahan tren belanja konsumen yang sebelumnya datang dengan mengunjungi outlet-outlet beralih kepada belanja online yang datang langsung ke rumah. Kemudian adanya penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat yang cukup drastis. Di sini data 2017 menunjukkan bahwa ada penurunan konsumsi masyarakat sekitar 10 hingga 12% dan akan terus turun terkait dengan adanya pandemi ini. Kemudian di masa pandemi ini juga adanya aturan PSBB dan PPKM wilayah yang menghantam pola belanja masyarakat, dan ini tidak hanya berlaku kepada Transmart tapi juga kepada semua usaha retail di Indonesia. Nah, untuk strategic management Transmart di Indonesia ini, Transmart melakukan strategi bersaing di pasar retail, dalam hal ini mengusung retail dengan konsep baru, dengan mengusung konsep retail modern 4-in-1 yang memadukan antara hypermarket, entertainment, food, fashion, dan aneka aktivitas lainnya dalam satu kawasan. Kemudian strategi akuisisi yang dilakukan yaitu mengakuisisi 40% saham PT Carrefour, dan kemudian membeli hingga menjadi 100% saham menjadi pemilik tunggal dengan nama PT Trans Retail Indonesia. Nah, kemudian strategi ekspansi yang dilakukan Transmart ini yaitu menambah gerai dan cabang dengan konsep retail modernnya di seluruh Indonesia dan melakukan investasi dan renovasi besar-besaran sesuai konsep. Kemudian strategi multi domestik, think lokal, act lokal, dalam hal ini
membina pelaku industri kecil menengah untuk menggerakkan ekonomi Indonesia, dan dengan strategi harga terbaik yaitu at the market pricing, yaitu menerapkan harga produk sesuai dengan harga relatif di pasaran. Dalam hal ini, everyday low price diterapkan terhadap produk-produk promo yang berlabel kuning. Nah, untuk pengembangan strategi pemasaran sendiri, Transmart membangun omnichannel environment, yaitu fitur belanja online Transmart Carrefour yang dengan nama transmartdelivery.com. Ini sebagai solusi untuk menghadapi situasi pandemi dan dalam rangka memberikan pelayanan belanja praktis dengan belanja dari rumah yang memang saat ini dilakukan oleh hampir semua retail. Kemudian bekerja sama juga dengan Bank Mega sebagai Carrefour Mega Card. Ini adalah opsi pembayaran dan salah satu pilihan untuk konsumen mendapatkan benefit lebih dengan tambahan potongan diskon pada total belanjaan. Kemudian loyalty program, di sini ada pengumpulan stiker yang dapat ditukarkan dengan hadiah pada periode tertentu dengan batas minimal belanja tertentu. Ini dilakukan sesuai dengan program yang memang sedang dijalankan. Kemudian ada promosional strategi melalui iklan media TV, radio, sosial media, dan sebagainya yang berisi tentang promo diskon belanja dan memaparkan produk termasuk hiburan yang disediakan oleh toko serta keuntungan lain yang akan didapatkan jika belanja di Transmart. Nah, Transmart juga melakukan strategi merchandising yaitu cross merchandising. Ini mendorong konsumen melakukan pembelian tambahan yang sebelumnya tidak direncanakan menjadi membeli. Kemudian dengan micro merchandising juga, jadi menempatkan produk secara spesifik di tempat yang dilewati oleh konsumen. Nah, ini juga akan meningkatkan penjualan. Untuk pertumbuhan bisnisnya, di sini Transmart melakukan transformasi, mengusung retail dengan konsep yang tadi 4-in-1, kemudian menambah gerai seperti di Cikokol, Tangerang, Transmart Carrefour Pasaraya, dan merambah ke daerah lain hingga ke Palembang, Manado, Lampung, Cirebon, Tangerang Selatan, dan selanjutnya masuk ke daerah-daerah lain. Kemudian di sini membangun retail modern 4-in-1 sebagai tempat belanja, bermain, bersantap, dan menonton dengan meng-create produk makan minum dan konsep yang menyajikan menu makanan pilihan. Kemudian kerjasama dengan mitra strategis seperti Sinergi Group dengan mengkombinasikan kelebihan usaha lain di CT Corp seperti Bank Mega dan perusahaan Mega Finance. Nah, untuk data per April 2021, Transmart memiliki 134 toko dengan peningkatan jumlah pengunjung setiap tahunnya, dan ini diharapkan masih terus berkembang seiring dengan waktu. Selanjutnya dijelaskan oleh Pak Temi. Silakan Pak Temi. Untuk strength dari Carrefour, Transmart Carrefour ini adalah lokasi yang tersebar dan posisinya juga sangat strategis. Kemudian konsep modern 4-in-1 yang tadi sudah dijelaskan, dan juga dukungan dari industri UMKM. Nah, weakness-nya sendiri adalah hutang akibat akuisisi yang masih terus berjalan, dan hutang yang dimiliki akibat upaya untuk renovasi sesuai konsep, termasuk tadi yang juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan juga beban operasional yang tinggi, mengingat cabang yang cukup besar dan juga karyawan yang cukup banyak. Secara opportunity bisa dibilang industri retail ini adalah industri yang terus tumbuh, diiringi juga pola hidup masyarakat yang cenderung semakin konsumtif. Sehingga dilihat 4-in-1 ini juga akan menjadi peluang ke depan bagi Transmart Carrefour dan juga kebutuhan belanja dengan unsur kreatif tadi ya, sebagai one-stop shopping solution. Namun threat untuk industri retail saat ini tentunya adalah ancaman dari online shop dan juga minimarket retail yang tersebar mendekati ke konsumen sendiri. Lokasi konsumen juga menjadi ancaman bagi Transmart Carrefour dan hypermarket secara umum. Ini juga mendorong bergesernya pola belanja konsumen, termasuk secara online maupun yang tadi lebih prefer untuk mengunjungi minimarket yang ada di dekat rumah atau di dekat lokasi tinggal dari konsumen.
kesimpulan mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Siska. Kesimpulannya itu untuk Walmart memiliki keunggulan kompetitif di industri retail dengan konsep low cost strategy, kemudian strategi akuisisi go global dengan ekspansi bisnis dan akuisisi brand lokal menjadi Walmart. Sedangkan untuk Transmart Carrefour memiliki keunggulan kompetitif di industri retail dengan mengusung konsep modern 4-in-1 dan strategi akuisisi go lokal dengan kepemilikan 100% Indonesia dari Carrefour menjadi Transmart. Nah, untuk keduanya ini memiliki kesamaan yaitu berusaha mengembangkan cara terbaik untuk melindungi kepentingan produsen dan usaha kecil dengan menggandeng pasar lokal sebagai pemasok. Demikian paparan dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.